Nah, bagaimana dalam pelaksanaan di bulan Februari? Kinerja pada bulan Februari memasuki tahap persiapan observasi kelas. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Beken. Nah, kali ini kita berbicara mengenai PMM, bagaimana penyusunan atau pengelolaan kinerja ASN guru dan kepala sekolah pada PMM yang terintegrasi e-kinerja. Kita ketahui, per Januari 2024, Kemendikbudristek telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang lebih praktis, relevan, dan berdampak nyata melalui PMM yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Sistem pengelolaan kinerja ini diatur melalui Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional dan peraturan Direktur Jenderal GTK nomor 7607 BB1 HK03 2023 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Mulai tahun 2024, guru dan kepala sekolah dapat melakukan 3 tahapan pengelolaan kinerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Pengelolaan kinerja pada PMM adalah alat bantu untuk memudahkan guru dan kepala sekolah untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual. Pengelolaan kinerja PMM direncanakan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karir guru dan kepala sekolah. Kemudahan pengelolaan kinerja PMM tersebut berguna bagi peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Manfaat pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi guru dan kepala sekolah terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Platform ini juga memfasilitasi guru dan kepala sekolah melakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Trik dalam merencanakan kinerja guru harus memperhatikan kemampuannya untuk memenuhi minimal 32 poin memenuhi hasil kerja utama. Guru sebaiknya memilih kegiatan yang dapat dilakukan di satuan pendidikan dengan sesama guru seperti memanfaatkan komunitas belajar sekolah. Nah, ini dia trik pertama, minimal 32 poin saja yang harus kita penuhi dalam hasil kerja utama. Nah, yang paling gampang atau yang paling mudah itu sebaiknya memilih kegiatan yang dilakukan di satuan pendidikan dengan sesama guru, seperti memanfaatkan komunitas belajar sekolah. Nah, itu untuk per Januari dalam kegiatan atau pelaksanaan PMM. Nah, bagaimana dalam pelaksanaan di bulan Februari? Untuk di bulan Februari, yaitu kinerja guru dan kepala sekolah pada tahun 2024 sudah dapat dilakukan di platform Merdeka Mengajar atau PMM yang sudah terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Pengelolaan kinerja ASN guru dan kepala sekolah yang dilakukan melalui PMM menjadi data dan atau dokumen sumber dalam e-kinerja BKN. Nah, dalam pengelolaan kinerja ASN guru dilakukan melalui tahapan. Nah, ini dia tahapan dalam pengelolaan kinerja ASN guru. Yang pertama, perencanaan kinerja guru dan kepala sekolah. Yang kedua, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja guru di kelas. Yang ketiga,
tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Nah, bulan Januari, guru dan kepala sekolah sudah membuat perencanaan dan menyepakati perencanaan tersebut untuk dilaksanakan 6 bulan yang akan datang. Nah, ini teman-teman atau Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan, membuat perencanaan dan sudah disepakati dan akan dilaksanakan 6 bulan yang akan datang. Rangkaian kinerja guru pada tahun ini ada 2 periode, yaitu periode Januari sampai Juni dan periode Juli sampai dengan Desember. Kinerja pada bulan Februari memasuki tahap persiapan observasi kelas. Guru dan kepala sekolah menyepakati target perilaku akan diobservasi dan upaya belajar untuk menampilkan perilaku itu secara efektif. Nah, jadi ini dia dalam bulan Februari memasuki tahap persiapan observasi kelas. Ada 3 fokus perilaku yang akan diobservasi, yaitu guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang positif. Perilaku yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk melibatkan keaktifan peserta didik. Yang selanjutnya, guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas merupakan fokus perilaku yang ketiga. Nah, itulah perilaku yang harus dilakukan atau tindakan yang harus dilakukan pada bulan Februari. Nah, pada bulan itu juga, guru dan kepala sekolah menyepakati jadwal observasi kinerja yang dibutuhkan dalam melakukan observasi kinerja guru. Pada kesepakatan tersebut, guru juga menentukan kelas yang akan menjadi fokus observasi. Nah, ini juga yang harus Bapak Ibu tentukan, kelas mana yang akan menjadi fokus observasi pada kegiatan PMM ini. Waktu dan hari, tanggal juga disepakati agar jadwal dapat disepakati dan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pada bulan Februari tersebut, guru menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar yang akan dipergunakan pada saat observasi kelas. Nah, inilah dia untuk pelaksanaan di bulan Februari. Nah, lebih lengkapnya, kita lihat video penjelasan berikut ini, dan semoga Bapak Ibu dapat mengerti dan dapat melaksanakan kegiatan di bulan Februari ini dalam pelaksanaan kinerja di PMM atau platform Merdeka Mengajar. Mari kita lanjut ke tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, guru perlu mengisi beberapa form dan disarankan untuk berdiskusi dengan kepala sekolah agar form yang dikumpulkan menjadi kesepakatan bersama. Pada tahap ini pula, kepala sekolah akan melakukan observasi pada proses belajar mengajar demi penilaian yang lebih relevan. Kita simak yuk langkah-langkahnya. Pertama, form persiapan diskusi. Buka beranda pelaksanaan kinerja Anda, cek langkah observasi, kumpulkan dokumen persiapan, dan Anda akan melihat form perencanaan. Silakan centang target perilaku yang Anda mau pilih, bisa beberapa atau malah ketiganya. Isi juga upaya Anda untuk mempelajarinya. Setelah itu, Anda bisa memilih tanggal, kelas, dan mata pelajaran yang akan diobservasi, sesuai dengan hasil diskusi bersama kepala sekolah Anda. Lalu, mari unggah dokumen RPP atau modul ajar dari komputer atau laptop Anda. Pastikan berformat PDF ya. Eits, sebelum mengumpulkan form, pastikan data Anda sudah benar ya, karena form yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah lagi. Jika belum yakin atau ingin dilanjutkan di lain waktu, simpan form sebagai draft. Kedua, rubrik observasi kelas. Di sini, Bapak Ibu guru hanya perlu menunggu kabar dari kepala sekolah. Sambil menunggu, Anda bisa memeriksa kembali jadwal, dokumen, serta indikator yang akan diobservasi. Jika hari observasi sudah tiba, mari jalani proses belajar mengajar seperti biasanya.
serta sesuai rencana hasil kerja yang telah disetujui agar penilaiannya nanti sesuai dengan apa yang dirasakan murid. Ketiga, diskusi tindak lanjut. Kalau observasi sudah dilakukan dan kepala sekolah telah memberikan penilaian, guru bisa melanjutkan ke bagian selanjutnya. Kumpulkan dokumen tindak lanjut. Anda dapat melihat hasil penilaian dari kepala sekolah dan merefleksikannya. Anda juga bisa berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menyepakati tindak lanjut yang akan diambil. Setelah itu, isi form yang tersedia. Cek kembali, kumpulkan atau simpan sebagai draft jika ingin dilanjutkan lain waktu. Jika sudah, mari tindak lanjuti sesuai dengan kesepakatan. Jangan lupa untuk mengumpulkan bukti tindak lanjut di langkah berikutnya. Keempat, refleksi tindak lanjut. Sedikit lagi selesai. Mari klik kumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Anda disarankan kembali untuk berdiskusi dengan kepala sekolah waktu mengisi form ini. Lanjutkan dengan kumpulkan form atau simpan sebagai draft. Ketika sudah lengkap, progres Anda di beranda pengelolaan kinerja akan berubah menjadi 100%. Itu dia langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kinerja di PMM.